Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Saputra dengan NIM 18622014226. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ari Eksandi. Sebagai awal, saya akan menjelaskan tentang abstraknya terlebih dahulu. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Sementara untuk elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan ineffective monitoring. Lalu untuk elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit. Lalu untuk elemen capability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Dan untuk sampel perusahaan yang dipakai di sini memakai 13 perusahaan dengan metode purposive sampling. Untuk metode analisisnya kita menggunakan metode analisis regresi data panel. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu untuk external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi itu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk keywordnya di sini ada kecurangan laporan keuangan, fraud diamond, financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Lalu untuk hasil reviewnya, yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan. Untuk motivasi atau isu penelitiannya yaitu mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Lalu untuk research gapnya itu ada yang pertama pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, dan yang kedua ada pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu ada pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu ada pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan, dan ada pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, dan yang terakhir ada pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk fenomenanya, jadi pada tahun 2016 korupsi ini terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar per tahun. Diikuti penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Lalu pada tahun 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2018 ada PT SNP Finance melakukan kecurangan dengan memasukkan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Untuk yang kedua, ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang A, ada Shelton 2014 mencatatkan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Yang B, ada Anisha tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Dan yang C, ada Rengganis, Sari, Budiasi, dan Wijaya serta Suprasto 2019 menyatakan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Lalu untuk yang D, Indarto dan Gozali tahun 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Lalu untuk yang E, ada Anissa pada tahun 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Lalu untuk yang F, ada Rengganis tahun 2019 menyatakan bahwa target keuangan memiliki pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Dan yang G,
ada Indra Tudun Ghazali pada tahun 2016 menyatakan bahwa target keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Dan yang H ada Nayati dan Sukirman tahun 2016 menyatakan bahwa kondisi industri berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Dan yang I ada Yesiariani dan Rahayu tahun 2018 menyatakan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Dan yang J ada Agustina dan Pratomo tahun 2019 menyatakan bahwa ineffective monitoring berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan selanjutnya ada Ulfah, Nur Aina, dan Wijaya tahun 2017 menyatakan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Selanjutnya ada Ulfah pada tahun 2017 menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Selanjutnya ada Anissa pada tahun 2016 menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Dan yang N ada Amin tahun 2018 menyatakan bahwa pergantian direksi berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent financial statement. Dan yang terakhir ada Yesi Haryani dan Rahayu tahun 2018 menyatakan bahwa pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk poin ketiga ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan, tekanan eksternal yang berlebihan, target keuangan yang berlebihan, kondisi industri yang keadaan ideal suatu perusahaan industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, yang A ada apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang B ada apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang C ada apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang D apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang E ada apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang F ada apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang G apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Lalu poin kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang A untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang B untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang C untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang D untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang E untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang F untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang G untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang kedua, peran stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, serta pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk poin ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Jadi penelitian ini menggunakan teori agensi. Jadi hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dan pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Lalu poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Jadi, karena teori yang digunakan tadi adalah teori agensi, hubungannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, yang dilakukan dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitas dan pembebanan biaya operasional dan biaya produksi.
Lalu untuk poin ke-9 yaitu buatlah kerangka konseptual. Nah, di sini ada X1 stabilitas keuangan, X2 tekanan eksternal, X3 target keuangan, X4 kondisi industri, X5 ineffective monitoring, X6 opini audit, dan X7 pergantian direksi. Dari ke-7 X ini semuanya berpengaruh terhadap Y, yaitu kecurangan laporan keuangan. Lalu untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk poin 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya ini menggunakan analisis kuantitatif. Lalu untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya, di sini ada financial stability dengan rumus A change sama dengan total aset T dikurangi total aset T-1 dibagi total aset T-1. Untuk external pressure ada debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Lalu untuk financial target ada ROA sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Lalu untuk nature of industry ada inventory sama dengan inventory T dibagi sales T dikurangi inventory T-1 dibagi sales T-1. Lalu untuk ineffective monitoring ada BDOT sama dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah total dewan komisaris. Lalu untuk opini audit, di sini perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa perjelas sama dengan 1. Lalu untuk perusahaan yang mendapatkan selain opini tersebut sama dengan 0. Untuk pergantian direksi, terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Lalu tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Lalu untuk teknik penarikan sampel, di sini teknik penarikan sampel menggunakan teknik pervasive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Untuk uji analisisnya menggunakan 13 dari 171 perusahaan yang terdaftar dari BEI tahun 2016 sampai 2018. Lalu untuk jenis datanya dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Lalu untuk uji kelayakan model di sini memakai analisis kuantitatif, serta saya lampirkan juga untuk hasil metode analisis datanya. Di situ ada tabel uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu untuk nomor 12, itu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Seperti yang sudah saya tampilkan, di sini ada rumus dari persamaan regresi yang digunakan, dan dalam penelitian ini peneliti sudah cukup jelas ya dalam menyampaikan metode analisis data tersebut untuk persamaan regresinya. Lalu untuk poin ke-13, ada jelaskan pembahasan hasil penelitian, yaitu statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, untuk analisis deskriptif itu hasil penelitiannya itu seperti yang sudah saya tampilkan tabelnya seperti ini. Itu ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Cherqui-Berra, probability, sum sequential, dan observation. Nah, dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa
nilai min terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 11,40103, sementara variabel nature of industry memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,008744. Lalu untuk nilai median, nilai terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 10,93000, sementara opini audit dan variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil yaitu 0,000. Lalu untuk nilai maksimum, nilai paling besar dialami oleh variabel financial target sebesar 22,73000, sedangkan variabel nature of industry memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142000. Lalu untuk nilai minimum paling besar dialami variabel financial target sebesar 3,710000, sementara variabel nature of industry memiliki nilai minimum terkecil sebesar minus 1,061000. Lalu untuk nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu 4,825712, sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel nature of industry sebesar 0,036201. Untuk skewness adalah ukuran asimetris distribusi data primer di sekitar min. Laporan keuangan KLK, financial stability, nature of industry, dan opini audit memiliki nilai di atas 0 yang berarti asimetri distribusi data di sekitar min normal. Sedangkan untuk variabel external pressure, financial target, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai di sekitar 0, berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar min bersifat normal. Lalu untuk kurtosis untuk variabel laporan keuangan, financial stability, dan financial target, serta nature of industry, opini audit memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sedangkan financial target, external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Lalu untuk nilai Jar-Q-Bera untuk nilai variabel kecurangan laporan keuangan sebesar 349,3826, financial stability sebesar 47,948550, external pressure sebesar 2,758341, financial target sebesar 2,930091, nature of industry sebesar 25,43350, ineffective monitoring sebesar 2,507880, opini audit sebesar 19,15078, dan pergantian direksi sebesar 6,906250. Selanjutnya untuk uji kelayakan modelnya, di sini sudah saya tampilkan juga untuk hasil dari uji F-nya. Nah, di sini dengan demikian F statistik yaitu 4,253021 itu lebih besar dari F tabel 2,32, dan nilai probabilitasnya F statistik 0,001379 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu untuk uji R kuadrat atau koefisien determinasinya, berdasarkan hasil FEM nilai adjusted R squared sebesar 0,619267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini sebesar 61,9267%, sementara sisanya 38,0733% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu untuk uji T, berikut sudah saya lampirkan juga hasil dari uji T-nya, dan berdasarkan hasil dari penelitian itu dapat dilihat bahwa 7 variabel tersebut, yakni financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi,
hanya variabel financial stability dan external pressure yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu untuk uji hipotesisnya, di sini tuh ada yang pertama, pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Itu dengan demikian, dalam mengidentifikasi financial stability secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan tes statistik yaitu sebesar 3,224050 lebih besar T tabel 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,0012 kurang dari 0,005. Dengan demikian H1-nya diterima. Lalu untuk pengaruh eksternalnya, di sini untuk tes statistik memiliki nilai 3,797321 itu lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,0045 kurang dari 0,05. Dengan demikian H2 ditolak. Lalu untuk financial target, di sini tes statistiknya ada 1,574,347 itu lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,1319 kurang dari 0,005. Dengan demikian H3 ditolak. Lalu ada pengaruh nature of industry. Di sini nilai tes statistiknya 0,183681 lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,8562 kurang dari 0,005. Dengan demikian H4 ditolak. Lalu untuk ineffective monitoring, di sini nilai tes statistiknya ada 0,543184 itu lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,5933 itu kurang dari 0,05. Dengan demikian H5 ditolak. Lalu untuk opini audit, di sini tes statistiknya ada 1,963563 itu lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya ada 0,0644 itu kurang dari 0,05. Dengan demikian H6 ditolak. Lalu untuk pengaruh pergantian direksi, di sini nilai tes statistiknya 1,751107 lebih besar dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitasnya 0,0961 kurang dari 0,05. Dengan demikian H7 ditolak. Lalu untuk poin terakhir yaitu yang ke-14, di sini ada apakah simpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Yang pertama, kesimpulan ya. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dari nomor 13 tadi, maka dapat disimpulkan financial stability yang dihitung menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka kenaikan perubahan total aset dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Lalu untuk yang kedua ada external pressure yang dihitung menggunakan rasio leveraging berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan itu disebabkan karena semakin tingginya rasio leveraging. Lalu untuk financial target ini dihitung dengan rasio return on asset tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada rasio return on asset tidak menjadi tekanan kecurangan laporan keuangan. Lalu ada nature of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu ada ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena keberadaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan perusahaan. Fraud dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan yang baik. Lalu yang keenam ada opini audit itu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan diperoleh
atau tidaknya opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, ada pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak dimanfaatkan sebagai kemampuan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dan untuk yang poin keduanya, ada keterbatasan. Yang pertama, itu penelitian ini hanya menggambarkan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Untuk yang kedua, model penelitian ini hanya menggunakan financial stability, dapat diukur dengan rasio perubahan total aset, external pressure yang diukur dengan rasio leveraging, yaitu debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Untuk yang ketiga, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Untuk poin ketiga, yaitu implikasi. Peneliti memberi rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproksikan elemen float diamond. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut dapat melakukan kecurangan keuangan atau tidak. Dan itulah hasil review jurnal yang sudah saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih juga sudah mau menonton video review jurnal ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.